and we are going to present about analysis article about regional and social dialects. Okay, the first readers by Preti Agustina. First, about the article, author Nauka Nayana Prasadini, published 1 January 2020, type of writing, and academic explanatory article, topic linguistic variation focusing on regional dialect and social dialect. This article aims to educate readers to the basic ideas of how language varies across region and social groups. Jadi, bagian ini menjelaskan informasi dasar mengenai artikel. Penulis artikel ini adalah Nauka Nayana Prasadini, seorang penulis akademik yang menampilkan beberapa tulisan tentang bahasa dan sastra di blog pribadinya. Ia juga mencantumkan alamat emailnya yang menunjukkan bahwa merupakan mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun penulisan artikel. Artikel ini dipubliskan secara online pada tahun 1 Januari 2020 sehingga termasuk penulisan kontemporer yang membahas pemahaman modern tentang sosial linguistik. Artikel ini bukan penelitian ilmiah, melainkan sebuah artikel akademik yang menjelaskan yang bertujuan untuk memperkenalkan konsep dasar, variasi bahasa, dialek regional, dan dialek sosial. Kepada pembaca umum atau mahasiswa, bahasa topik utamanya itu penulis mengangkat dua jenis variasi bahasa yang sangat penting dalam sosial linguistik. Yang pertama itu dialek regional, yang kedua dialek sosial. Kedua topik ini dijelaskan sebagai bagian dari fenomena umum yang disebut language variation atau variasi bahasa. Background. The background explains that language is used by humans for communication. Even when people use the same language, they often speak differently. These differences appear in pronunciation, intonation, vocabulary, and sentence structure. According to Lucas and Bailey, 27, linguistic variation means different way of saying the same thing. In simple terms, people from different places or backgrounds speak the same language in different ways. This creates what we call dialect. Objective of the article. The article does state a formal research objective and purpose can be identified as to explain what regional dialects are, to explain what social dialects are, to show that language variation is normal and occurs everywhere. To help reader understand why people have different way of speaking, in simple words, the writer want the reader to understand how and why dialect exists. Jadi latar belakang artikel ini, penulis memulai artikel dengan membahas peran bahasa sebagai alat komunikasi utama manusia. Namun, walaupun semua orang menggunakan bahasa untuk saling berinteraksi secara mereka menggunakan bahasa tidak pernah seragam, bahkan penutur bahasa yang sama pun bisa menampilkan perbedaan dalam pengucapan, intonasi, pilihan kata, struktur kalimat, dan gaya bahasa secara keseluruhannya. Menurut Lucas dan Bailey, variasi bahasa adalah cara yang berbeda untuk mengucapkan hal yang sama. Penulis menggunakan teori ini membangun dasar pemahaman bahwa variasi bahasa tersebut adalah sesuatu yang wajar, alami, dan tidak dapat dihindari. Lebih panjang, jelas, bahkan berkembang seiring waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor seperti perbedaan geografis, keragaman budaya, mobilitas sosial, dan teknologi pendidikan, dan interaksi antar kelompok. Karena setiap orang tumbuh di lingkungan sosial dan tempat tinggal yang berbeda. Kebiasaan berbahasa mereka pun berbeda. Inilah yang menjadi latar belakang dan alasan penulis membahas dialek baik berbasis pada lokasi, geografis, maupun pada faktor sosial. Penulis ingin menunjukkan bahwa memahami dialek berarti memahami dinamika masyarakat dan bagaimana identitas seorang tercermin melalui bahasa. Tujuan artikel, walaupun tidak tertulis secara eksplisit, isi artikel menunjukkan bahwa tujuan penulis
ialah menjelaskan konsep dialek regional. Jadi, dialek regional ini adalah variasi bahasa yang terjadi karena pengaruh perbedaan wilayah atau letak geografis daerah yang berbeda, memiliki kebiasaan fonologi, leksikon, dan intonasi yang berbeda pula. Menjelaskan konsep dialek sosial, yaitu dialek sosial ini muncul karena perbedaan status atau faktor sosial seperti tingkat pendidikan, kelas ekonomi, kelompok sosial, usia, pekerjaan, dan gender. Setiap kelompok sosial tertentu memiliki ciri tentang bahasa masing-masing, menunjukkan bahwa variasi bahasa adalah alami, hal yang alami dan universal. Tujuan lainnya adalah menekankan bahwa dialek bukan kesalahan atau penyimpangan. Semua variasi bahasa adalah bukti nyata bahwa bahasa selalu berubah mengikuti masyarakat. Membantu pembaca memahami pentingnya dialek dalam kehidupan sosial. Penulis ingin membuat pembaca lebih peka bahwa cara seseorang berbicara dapat menunjukkan latar belakang sosial dan geografis mereka. Okay, the next figures by me. Number 4, methodology. This article does not use research method, not survey, interview, statistic. Instead, the methodology is descriptive, theoretical, based on existing social literature. The author summarized concepts and theories without collecting new data. Meaning, the article explains ideas, not conduct research. Number 5, data analysis. There is no physical data in the article. Instead, the analysis focuses on discussing how dialects vary across regions, or different areas have different way of speaking. How dialects vary across social groups, education, class, gender, age, influence speech. How language naturally changes depending on the speaker's background. This is a conceptual analysis, not statistical or file-based. Number 6, findings and conclusion. Even though it is not a formal research study, the article provides some important conclusion. Findings. 1. Regional dialects arise due to geographical differences. Different regions, different pronunciation and vocabulary. Number 2. Social dialect arise due to social factors such as social class, education level. And the next, age, gender, occupation. Number 3, language variation is natural and exists in every society. Conclusion. Dialects are a significant part of social linguistics. There are two main causes of dialects, regional factors and social factors. Differences in speech are normal and reflect identity, culture, and social background. In essence, dialect differences are not mistakes. They show diversity and identity within a language. Metodologi artikel. Artikel ini tidak menggunakan metode penelitian ilmiah formal, artinya tidak ada pengumpulan data, tidak ada responden, tidak ada analisis statistik, tidak ada eksperimen atau survei. Jenis metodologi yang digunakan adalah metode deskriptif teoritis. Penulis menjelaskan konsep berdasarkan teori dari literatur sosiolinguistik. Ia menggunakan referensi seperti Lucas and Bailey 2007 untuk memperkuat pemahaman pembaca. Penjabaran lebih panjang. Metode seperti ini umum dipakai dalam artikel akademik, populer atau artikel pengganti teori. Fokusnya bukan pada temuan baru, yaitu pada penyampaian pengetahuan, penjelasan konsep, dan memberikan contoh atau gambaran fenomena bahasa. Dengan kata lain, artikel ini bertujuan edukatif, bukan penelitian lapangan. Analisis data, karena tidak ada data empiris, penulis melakukan analisis konseptual, yaitu menjelaskan bagaimana dialek regional muncul.
Penulis menguraikan bahwa masyarakat yang tinggal di wilayah berbeda biasanya memiliki perbedaan bahasa karena yang pertama, kondisi geografis, isolasi wilayah, tradisi budaya lokal, dan sejarah imigrasi. Contoh, logat bahasa Indonesia di Sumatera berbeda dengan di Jawa, atau logat Inggris di Amerika berbeda dengan di Inggris. Kemudian, menjelaskan bagaimana dialek sosial muncul. Dialek sosial muncul dari faktor internal masyarakat seperti kelas ekonomi, bahasa kelas menengah dengan kelas pekerja. Kemudian pendidikan atau penutur terdidik dengan penutur non formal. Kemudian ada faktor usia, bahasa remaja berbeda dari bahasa orang tua. Kemudian faktor gender, ada gaya bahasa maskulin dan feminin. Kemudian yang terakhir ada pekerjaan, seperti dokter, pengacara, dan sopir memiliki kosakata khas. Penulis menganalisis bahwa perbedaan ini tidak bisa dihindari karena setiap kelompok sosial membangun norma bahasanya sendiri. Dan yang terakhir, temuan dan kesimpulan. Temuan utama, walaupun bukan riset, artikel tetap memiliki sejumlah poin penting. Yang pertama, dialek regional dan dialek sosial adalah bentuk utama variasi bahasa. Variasi bahasa bisa dipetakan berdasarkan dua faktor besar, wilayah dan sosial. Selanjutnya, dialek regional muncul karena pengaruh geografis. Daerah yang berbeda menghasilkan ciri bahasa yang khas dan sering mudah dikenali dari cara orang berbicara. Dan yang ketiga, dialek sosial terbentuk oleh faktor sosial. Cara bicara seseorang dapat menunjukkan status sosial, tingkat pendidikan, usia, gender, atau profesinya. Dan yang keempat, variasi bahasa adalah fenomena universal dalam artian tidak ada masyarakat yang bahasanya murni seragam, yaitu variasi selalu ada di mana-mana. Kesimpulan, artikel menyimpulkan bahwa yang pertama, dialek adalah bagian penting dalam sosiolinguistik karena dialek membantu peneliti memahami bagaimana bahasa hidup dalam masyarakat. Kemudian, bahasa manusia tidak pernah statis. Perbedaan geografis dan sosial selalu menciptakan variasi. Yang ketiga, perbedaan dialek bukan bentuk ketidaksempurnaan bahasa, melainkan kekayaan budaya dan identitas sosial. Keempat, dialek menunjukkan identitas seseorang, baik dari mana ia berasal maupun kelompok sosial apa yang membentuknya. Dan yang terakhir, memahami dialek berarti memahami hubungan antara bahasa dan masyarakat secara lebih dalam. Okay, that's all from our presentation. We so sorry for the weakness. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.